Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Suryadiva dengan NIM 20240510313132. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan judul pengelolaan kualitas dalam proses manajemen strategik untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi yang diampu oleh Bapak Laude Mansabdar Kanande, MM. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu kualitas dan strategi. Kualitas menjadi bagian penting dalam strategi organisasi untuk memenangkan persaingan. Perusahaan dapat bersaing melalui produk yang unik, biaya yang rendah, dengan kualitas tetap tinggi, serta fokus pada kebutuhan pelanggan. Selain itu, kualitas harus menjadi budaya dalam organisasi. Strategi berbasis kualitas dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Yang pertama, diferensiasi produk. Yang kedua, cost leadership. Yang ketiga, customer focus. Pendefinisian kualitas. Kualitas memiliki berbagai definisi, namun secara umum diartikan sebagai kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. Nah, beberapa definisi kualitas menurut para ahli antara lain. Yang pertama, Joseph Juran, yaitu kesesuaian dengan penggunaan. Menurut Philip Crosby, kesesuaian terhadap standar, sedangkan menurut W. Edward Deming, kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Standar kualitas internasional. Standar kualitas internasional bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam sistem manajemen mutu di berbagai negara. Standar ini penting dalam perdagangan global karena dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Salah satu standar yang paling terkenal adalah ISO 9001 yang merupakan bagian dari sistem manajemen mutu. ISO 9001 mencakup berbagai prinsip utama. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kedua, pendekatan proses. Ketiga, kepemimpinan. Keempat, perbaikan berkelanjutan. Kelima, keterlibatan karyawan. Dan yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti. Manajemen kualitas menyeluruh atau TQM dan alatnya. Nah, karakteristik TQM berfokus pada kepuasan pelanggan, keterlibatan semua karyawan, motivasi mutu dan kerja, kemitraan gaya baru, kemudian menggunakan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Nah, alat-alat TQM atau 7 Tools of Quality. Yang pertama, check sheet untuk mengumpulkan data, histogram untuk melihat distribusi data, diagram Pareto untuk menentukan masalah utama, diagram sebab akibat atau Ishikawa untuk menganalisis penyebab masalah, scatter diagram untuk melihat hubungan antar variabel, control chart untuk mengontrol proses, yang terakhir flow chart untuk mengembangkan alur proses. Inspeksi. Inspeksi dilakukan untuk memastikan produk sesuai standar, tetapi memiliki kelemahan karena hanya mendeteksi masalah setelah terjadi. Nah, inspeksi biasanya dilakukan pada beberapa tahap, yaitu income inspection atau bahan baku, kemudian in-process inspection selama produksi, kemudian final inspection atau produk akhir. Nah, ada beberapa kelemahan pada inspeksi. Yang pertama itu biayanya tinggi, kemudian tidak mencegah kesalahan, kemudian hanya mendeteksi masalah setelah terjadi. Manajemen kualitas secara keseluruhan. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning, menentukan standar dan tujuan kualitas. Kedua, pengendalian kualitas atau quality control, memastikan proses berjalan sesuai standar. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance, memberikan keyakinan bahwa kualitas akan tercapai. Kemudian perbaikan kualitas atau quality improvement, melakukan peningkatan secara berkelanjutan.